Penyaluran kredit perbankan ini di bulan April 2022 sudah tumbuh hingga 9,1% begitu. Ini artinya juga mungkin seiring juga dengan pemulihan ekonomi dan juga pengusaha yang sudah semakin melakukan ekspansi. Namun di luar itu seperti apa ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan dan juga secara khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita sendiri? Ya, jadi angka tersebut saya juga bagus. Wah, ini ada suatu kenaikan tadi ya 9,9. Nah, perlu kita catat ya, ini laporan tersebut. Jadi dalam perbankan ini kan ada yang kita tahu tahunan, namanya audit ya, ada audit tahunan. Mungkin rasanya juga ada yang mungkin quarterly. Kalau tengah tahunan dan tahunan kita tahu sebagian dari bank ini kan juga perusahaan TBK ya, sehingga datanya dapat kita pegang. Data bulanan yang saya kurang tahu persisnya, saya kira yang pasti bisa menjelaskan tentu dari otoritas sendiri. Tadi kan data bulanan ya, itu menunjukkan kenaikan. Kita perlu pegang betul data tengah tahunan atau data laporan tahunan, moga-moga seperti itu. Angka 9,9 sendiri kan dari angka yang rendah ya, dari angka yang basis rendah. Sementara dari keadaan yang normal, angkanya bisa lebih tinggi daripada itu. Jadi 9,9 karena dari basis yang angkanya rendah, gitu ya, angkanya nominalnya masih rendah. Nah, tapi kita tetap berharap ya positif supaya bankingnya memang penyaluran kredit tadi ya sudah ada dalam layar juga, lihat ada naiknya pelan-pelan gitu ya, naik-naikan pelan-pelan. Dan angka ini masih overall ya banking itu harus kita boleh sebut rendah sebetulnya. Angka tersebut tidak ada apa-apanya dengan mitra-mitra tetangga kita lah, Singapura, Malaysia, China, Australia, masih rendah. Tapi moga-moga ini bagi kita mungkin satu hal yang paling enggak sudah mulai kelihatan peningkatan. Baik, Pak Tapi Wilam, kalau kita berkaca kalau pada neraca dagang kita yang terus surplus, indikasinya ke depan apakah untuk pertumbuhan kredit ini akan lebih banyak kredit korporasi atau kredit consumer? mungkin jadi banking-banking ini kan sebetulnya rasionalnya itu yang mudah mereka istilahnya sinyal atau dari informasi asimetris dengan debitur itu memang paling mudah korporasi. Paling mudah ya. Artinya mereka bisa memastikan labanya, performa keuangan dan seterusnya. Nah, tentu berarti yang mesti extra effort dari perbankan adalah kepada sektor usaha kecil menengah ya, sektor retail itu mesti menjadi extra effort perbankan. Jadi sebetulnya kalau automatically ya udah pasti kan korporasi masih naik ya kredit dari sisi investasi. Investasi dalam pengertian ini untuk dunia korporasi itu meningkat. Tapi mesti ada effort yang jauh lebih besar daripada sekarang kepada perbankan untuk membantu sektor-sektor usaha yang lebih menengah dan kecil dan apalagi mikro. Harus perlu diberikan perhatian yang lebih mendalam karena kalau agregat total tadi ya mungkin kreditnya sudah meningkat. Kalau saya katakan tadi angka tadi total itu bisa hampir 6.000 triliun lah ya, 5.600 triliun. Itu masih angka kecil sebetulnya. Harus dibilang itu angka yang ya, bilang gembira ya karena ada kemajuan tapi tidak segembira itu gitu ya karena masih harusnya bisa lebih meningkat lebih besar harusnya.